Bangsa 1001 kasus. Pantas disandang bangsa Indonesia. Panorama eksotis, intrik yang dipamerkan sangat mempesona. Bangsa yang tidak bisa tersenyum, apalagi tertawa. Hanya cucuran air mata darah yang membasahi ibu pertiwi negeri bangsa ini. Negara yang suka pesta atas nama demokrasi, kebanggaan pecundang perampok uang negara. Pertanyaan saya, adakah negara lain yang sama gilanya dengan bangsa Indonesia? Yang aneh, unik juga antik. Suka pesta dari pilkades, pemilu kada, wali kota, pileg dan pilpres, dan dapat diulang kembali. Waraskah kalian bila hutang luar negeri hanya untuk pesta? Waraskah kalian? Sudah kayakah kita dan superpower di mata dunia? Yang pasti ujungnya markup main angka anggaran dan korupsi. Adakah bukti nyata pembangunan untuk bangsa ini? Adakah bukti nyata pembangunan untuk bangsa ini? Adakah bukti nyata pembangunan untuk bangsa ini? Siapa yang harus dan atau akan membayar hutang luar negeri? Siapa? Sungguh malang rakyat bangsa Indonesia, ditipu pecundang permuka dua, ditipu bangsanya sendiri. Ular berbisa dua kepala yang mampu metamorfosa dan kamuflase. Metamorfosa kamuflase bukan hanya otoritas ular berbisa dua kepala, tapi kemampuan tersebut juga dimiliki kebanyakan pejabat negara bangsa ini. Skrip metamorfosa kamuflase mampu menghancurkan negara dan meracuni seisi dunia. Merusak tata kehidupan manusia pada umumnya. Mampu untuk menipu, membuat yang jelas jadi samar dan atau sengaja disamarkan. Aneh, unik, dan antik. Metamorfose kamuflase bagi pejabat negara berkaitan erat lepas tanggung jawab. Amanah yang diterima dan aturan yang ditetapkan. Aturan tersebut adalah hukum yang harus dipatuhi. Bersifat mengikat, terikat satu sama lainnya. Dan hukum akan berlaku lazim bila sudah diundangkan. Sifat aneh, unik juga antik seperti tersebut di atas sebab manusia, utamanya pejabat negara, suka tidak mencela-mencela, suka tidak konsisten, suka tidak konsekuen, suka tidak ragus, suka tidak tamat, dan seterusnya suka-suka yang lain. Beda dengan makhluk tetangga sebelah. Konsisten, konsekuen dengan kodratnya sebagai penghuni neraka jahanam yang kekal abadi selamanya. Bebas suka-suka. Pertanyaan saya, you mau ikut? Atau memang you pengikut setia mereka? Sifat aneh, unik dan antik manusia sebab akal, pikiran, dan naluri yang dimiliki. Pada hakikatnya manusia memiliki sifat yang baik dan hati juga tidak pernah bohong. Kembali pertanyaan saya. Adakah di muka bumi ini dan jagat raya yang mampu menipu dirinya sendiri? Ada enggak? Kalau menipu sesama yang lain, tentu hobi yang lazim paling disukai. Kejamkah mereka? Busukkah mereka? Metamorfosa kamuflase manusia kebanyakan dimiliki para pejabat negara dan kroninya. Mereka yang merasa berkuasa, latar belakang akademik, ruang lingkup peluang dan kesempatan jelas ada di depan mata. Kamuflase dari baik, bijaksana, toleran, bisa menjadi busuk, licik, rakus, buas, dan sebagainya yang asik-asik. Pengaruh bisikan naluri, kesombongan, dan keserakahan untuk menjadi paling hebat, paling kuat, dan paling berkuasa, juga paling-paling yang lainnya. Mereka lupa seberapa hebat dan kuatnya mereka akan luluh lantak dihantam dengan syahwat. Saya ingatkan pada kalian segenap bangsa dan negara Indonesia, tanpa pandang bulu, terutama pejabat negara. Rasa sayang kami begitu kuat. Pada kalian jangan suka kamuflase yang aneh-aneh, unik dan antik. Hidup manusia tidak abadi, dibatasi ruang dan waktu. Bila sudah masanya, maka kalian akan tertipu sendiri, menyesal. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Khusus kalian pejabat negara,
baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, jangan aneh-aneh dalam membuat, memutuskan, dan menetapkan suatu undang-undang. Seperti undang-undang terbaru yang sempat bikin kuping meradang, membangkitkan mayat dalam kubur, dan protes menuntut kalian. Ingat, usia kalian sudah tua, loyo, dan bau tanah, dan siap dijemput malaikat maut sebagai santapan cacing tanah. Ingat itu. Ingat itu baik-baik. Undang-undang tindak pidana korupsi adalah undang-undang yang aneh, unik, dan antik. Sudah jelas ada pelanggaran, tapi dapat bebas lepas dari jerat sanksi hukum yang disangkakan dan didakwakan dengan satu catatan. Tahukah kalian, undang-undang tersebut melukai hati rakyat. Sungguh akal bulus, muka badan. Dan undang-undang narkotika dengan dalih atas nama rehabilitasi sangat menyesatkan generasi bangsa masa depan. Walaupun dengan satu catatan, ada nuansa licik dan picik di dalam. Deskripsi kedua undang-undang tersebut menjurus pada sistem diskriminatif dan terang-terangan bahwa hukum di Indonesia hanya mampu menyentuh lapisan bawah. Tidak berlaku untuk elit pecundang bangsa ini. Di manakah konsistensi keadilan hukum yang sesungguhnya? Konkret di lapangan, hukum bagi kaum marginal ekonomi lemah justru dihadapkan pada sanksi hukum perdata yang tegas dan undang-undang pidana ketertiban umum. Hanya faktor keterbatasan modal dan tempat usaha sebagai kendala. Lapak dihancurkan, denda diterapkan, dikejar-kejar bagaikan anjing jalanan, pajak ditingkatkan, korupsi digalakkan. Inikah nilai keseimbangan hukum di Indonesia? Asal tahu, rakyat bangsa ini mampu memahami apa yang jadi tujuan dari kedua undang-undang tersebut. Undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang narkotika yang dapat bebas lepas dari jerat sanksi hukum yang disangkakan dan didakwakan dapat ditelusuri dan bukan patut dicurigai lagi. Jelas pasti siapa yang terlibat di dalamnya dan diuntungkan. Indahnya hidup adalah nilai keseimbangan, bukan kesenjangan. Boleh-boleh saja manusia merasa dan atau menjadi paling kuat, paling hebat, paling berkuasa, dan paling-paling yang lain. Pertanyaan saya, sampai kapan hal itu mampu bertahan? Sampai kapan? Siapkah manusia hidup sendiri tanpa ada yang menemani? Siapkah kalian? Deskripsi proses ditetapkannya suatu undang-undang. Bila ditelusuri suasana kebatinan secara ilmiah, pada hakikatnya manusia dihantui rasa takut yang mencekam, tidak siap, dan takut dibui, takut mati, dan takut-takut lainnya. Itu pasti. Kelicikan dimulai, akal bulus diterapkan. Lalu busuk, bejat, dan amoral sebagai pemimpin bangsa mulai mengalir demi kepentingan individu dan atau institusi secara umum. Dari draft yang diajukan untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Semua bisa diatur karena mereka memiliki hak revisi, menerima, menolak, dan menerima dengan catatan. Aroma kolusi, dil-dil konspirasi bisa dirasakan. Dan sama-sama menguntungkan asiknya jadi pejabat di negeri ini. Uji kepatutan integritas. Konsekuensi hukum meliputi hak dan kewajiban. Bersifat mengikat, terikat satu sama lainnya. Dan harus dipatuhi sesuai tetapan undang-undang. Umum dan tegas. Kalimat dengan catatan harus dihapuskan demi kepastian hukum itu sendiri. Kaidah hukum diancam baik pidana dan atau perdata. Dan hukum seharusnya bebas dari sistem penjamin. Sehingga hukum terlepas dari jual beli kasus. Kenapa hukum di Indonesia samar dan atau sengaja disamarkan? Jawaban pasti. Ruang celah agar dapat bebas dan lepas dari jerat sanksi hukum yang disangkakan dan didakwakan. Sanksi hukum leksikalitasnya sangat menakutkan, seram, dan sadis.
trauma kejiwaan yang mendalam, beban moral bila vonis diputuskan. Pertanyaan saya, adakah orang yang mau dibui dengan peraturan yang dibuatnya sendiri? Siapa yang mau? Hanya orang waras yang mau dibui. Yang tidak waras gimana? Saudara, para pejabat negara bangsa ini, baik legislatif, eksekutif, juga yudikatif, orang-orang kuat, masuk golongan yang mana? Golongan yang manakah yang saudara mau? Waraskah kalian? Jika tidak waras, kenapa dijadikan pemimpin? Atau kalian rakyat segenap bangsa ini yang tidak waras? Bagaimana seharusnya? Inikah wujud keadilan di Indonesia? Inikah profil pejabat negara bangsa ini? Di manakah konsistensi hukum di Indonesia? Hanya orang waras yang mau dibui atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bila perlu hukuman mampus. Adakah yang mau jadi patriot? Ada enggak? Sungguh bangsa ini terjajah kembali. Dijajah bangsanya sendiri. Kejamnya melebihi penjajah kompeni. Sungguh air mata bangsa ini bisa berubah bara api, siap membakar api revolusi. Bangkitlah negeri bangsaku, jayalah rakyat negeri bangsaku. Merdeka atau mati pasti terjadi. Jangan jadi pengecut. Demi keadilan dan tegaknya NKRI. Bebas dari penjajah apapun bentuknya. Negara bisa bangkit dengan satu catatan. Mampu menjawab 5 pertanyaan yang harus dijawab. Apa, mengapa, kapan, di mana, dan siapa. Simple dan jelas. Demikian yang dapat saya sampaikan pada segenap komponen bangsa Indonesia yang saya cintai. Sekian. Terima kasih.